Ini adalah contoh tanaman anggrek dendrobium ya. Ini sudah 2 bulan saya perlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Adi Citra Tani. Salam hormat, salam sehat, salam sejahtera, dan tentunya salam satu hobi. Bagi sahabat Adi Citra Tani yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan edisi-edisi video dari saya selanjutnya. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara merawat tanaman anggrek dendrobium pasca berbunga atau setelah berbunga. Hal ini saya pandang perlu karena tanaman anggrek secara umum termasuk tanaman anggrek dendrobium ini setelah berbunga biasanya pertumbuhan vegetatifnya melambat. Hal ini karena energi atau unsur-unsur hara sudah terkuras untuk pertumbuhan bunga. Untuk itu perlu adanya perawatan yang lebih intensif. Sahabat Adi Citra Tani, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kemarin selama 2 bulan saya vakum, tidak ngeplok. Maklum hal ini karena kesehatan yang terganggu akibat pandemi. Nah, tak lupa juga saya berdoa semoga sahabat Adi Citra Tani beserta keluarganya sehat selalu dan diberi kesuksesan. Perawatan tanaman anggrek dendrobium pasca berbunga atau setelah berbunga, pengalaman yang sering saya lakukan adalah membaginya menjadi 2 tahapan, yaitu seperti ini ya. Ini adalah tanaman dendro setelah berbunga, tapi tunas-tunasannya ini ya atau anak-anaknya ini pertumbuhan vegetatifnya belum maksimal ya. Jadi ini yang pertumbuhan anakan vegetatifnya belum maksimal. Sedangkan yang ini ya, yang ini yang setelah berbunga tapi anakannya atau tunas-tunasnya ini pertumbuhannya sudah maksimal ya. Jadi bisa dirangsang ke arah pembungaan. Untuk perawatan tanaman anggrek pasca berbunga yang tunas-tunasnya pertumbuhan vegetatifnya belum maksimal ya, pupuk yang saya gunakan adalah pupuk NPK yang perbandingan nitrogen, fosfat dan kaliumnya 16-16-16. Adapun konsentrasinya adalah 2 gram per liter air. Sedangkan untuk tanaman anggrek dendrobium pasca berbunga yang tunas-tunasnya sudah tumbuh maksimal ya, jadi pertumbuhan vegetatifnya sudah maksimal, berarti ini sudah mau beralih ke pertumbuhan generatif. Pupuk yang saya gunakan adalah pupuk Gromor ya, tetapi yang perbandingannya 10-55-10. Konsentrasinya 2 gram per liter air. Oke, kita langsung saja ke pembuatan pupuknya. Ini seperti terlihat, ini pupuk NPK ya, yang perbandingan NPK-nya 16-16-16 ya. Ini 1 sendok makan, ini kurang lebih 20 gram ya. Jadi silakan Anda masukkan ke dalam wadah ini. Perlu
Anda ketahui wadah ini saya buat 10 liter ya. Jadi kalau ini tadi 1 sendok makan ditimbang itu 20 gram ya, maka yang ini tadi 10 liter air, jadi konsentrasinya sudah 2 gram per liter air ya. Ini langsung Anda masukkan ke sini, kemudian diaduk rata ya. Nah, setelah rata silakan Anda menggunakan hand sprayer ya, kita ambil dari sini, kemudian kita semprotkan ke daun maupun ke perakarannya. Sedangkan yang untuk pertumbuhan generatif atau tadi untuk merangsang pembungaan, ini pupuk yang saya gunakan adalah Gromor yang perbandingan NPK-nya 10, 55, 10. Ini takarannya segini ya, 1 sendok makan juga, kemudian airnya juga 10 liter. Jadi silakan Anda masukkan ke sini. Ini sudah ada airnya 10 liter ya. Kemudian silakan diaduk sampai rata. Nah, setelah rata, silakan masukkan ke hand sprayer ya. Kemudian disemprotkan pada daun maupun akarnya. Sebagai informasi, ini saya pas kebetulan kemarin itu baru saja membuat larutan pupuk baik NPK maupun Gromor. Kemudian ini di wadahnya saya kasih simbol ya. Ini saya kasih simbol V. Ini ya. Ini supaya tidak keliru, ini untuk pertumbuhan vegetatif ya. Untuk batang, daun dan seterusnya ya. Sedangkan ini saya kasih simbol G atau generatif, ini yang untuk merangsang pembungaan. Baiklah, langsung saja kita lakukan penyemprotan. Ini hand sprayernya ya, setelah saya isi pupuk yang kita buat tadi, kita semprotkan dan ingat nozzle-nya ini kita buat berkabut seperti ini ya. Nah, ini silakan semprotkan seperti ini ya. Tuh. Atas maupun bawah boleh, diutamakan di bawah permukaan daunnya ya, karena di situ banyak stomata atau mulut daun. Nih kita batangnya juga boleh disemprot sampai ke akarnya. Nah seperti ini. Demikian juga yang lainnya, caranya sama. Selain penggunaan pupuk tersebut di atas ya, saya juga selalu menggunakan ACB atau air cucian beras untuk menunjang pertumbuhan vegetatif maupun generatif tanaman anggrek pasca berbunga. Nah, karena ACB cukup mengandung nutrisi maupun unsur hara, maka sayang andai kata ibu-ibu mau masak kemudian air cucian berasnya dibuang, mendingan kita siramkan ke sini ya, kita pupukkan. Ini caranya seperti ini. Jadi setelah kita buat ACB-nya atau air cucian beras, kita siramkan saja sini ya. Nah, cukup sekian ya. Udah cukup. Nah, jadi nanti gizinya lebih komplit. Dalam perawatan tanaman anggrek dendrobium ini ya, saya lakukan pemupukan itu untuk yang pupuk NPK maupun Gromor itu seminggu sekali, sedangkan ACB saya lakukan seminggu 2 kali. Pemupukan saya lakukan pagi hari sekitar ya jam 8 sampai jam 9. Ini adalah contoh tanaman anggrek dendrobium ya. Ini sudah 2 bulan saya perlakukan seperti tersebut. Hasilnya adalah seperti ini ya. Sudah berbunga lagi ya. Ini bahkan pada tunas yang ini kemarin patah ini ya, tapi kemudian di sampingnya keluar lagi nih. Ini calon, ini bahkan ada 2 ini ya. Ini ada 2.
Nah, tanaman anggrek ini kelakuannya sama seperti itu ya. Jadi saya membuat vlog ini supaya ada tambahan pengalaman ya buat sahabat-sahabat Adi Citra Tani yang saya banggakan dan saya cintai. Silakan Anda coba, mudah-mudahan berhasil. Sahabat Adi Citra Tani, selain pemupukan, perawatan yang perlu juga Anda perhatikan adalah penyiraman. Nah, ini punya saya berhubung medianya pakai arang sekam yang lumayan porus ya atau mudah meloloskan air. Saya menyiramnya setiap hari, setiap pagi hari. Nah, sedangkan punya saudara-saudara silahkan sesuaikan. Nah, yang penting adalah lihat medianya, kalau sudah terlihat mengering silahkan lakukan penyiraman ya. Penyiraman ingat kalau sudah terlihat mengering ya. Karena apa? Karena tanaman anggrek kalau terlalu lembab atau terlalu sering disiram juga tidak bagus. Selain itu, selain penyiraman, penempatan tanaman juga tolong diperhatikan. Jangan terlalu diletakkan di tempat yang terlalu terik sinar mataharinya ya. Cukup Anda letakkan pada tempat yang sinar mataharinya dapat tapi tidak terlalu terik dan sirkulasi angin juga cukup baik. Sahabat Adi Citra Tani, untuk kali ini video saya anggap cukup. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Tapi jangan lupa silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.